Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag punya setumpuk pekerjaan berat usai memainkan debut di Premier League sebagai manajer Manchester United, sebab ada banyak kekacauan di skuad United sehingga kalah melawan Brighton. Debut manajer anyar MU Erik ten Hag di Liga Inggris pun berakhir dengan kekalahan. Dua mantan pemain buka-bukaan soal apa yang harus dibenahi MU usai kekalahan melawan Brighton. Pertama, legenda MU sendiri, Roy Keane. Kedua, mantan pemain Manchester City, Micah Richards. Apa kata mereka? Roy Keane merupakan pemain lini tengah, sehingga ia tahu betul busuknya performa MU di sektor gelandang saat ini. Tidak heran, usai kekalahan melawan Brighton, Roy Keane secara khusus menyoroti performa dua pemain ini, yaitu Fred dan Scott McTominay. Roy Keane membeberkan alasan kenapa performa MU begitu buruk. Dia meyakini setan merah tidak punya pemain dengan personalitas yang kuat. Secara khusus, mantan pemain Manchester City, Micah Richards, memuji performa striker Brighton, Danny Welbeck. Menurutnya, performa baik Welbeck tidak bisa diantisipasi dengan bagus oleh kedua bek tengah Lisandro Martinez dan Harry Maguire. Richards jelas memberikan peringatan, lini belakang MU begitu rapuh. Pada akhirnya, Micah Richards memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya MU masih membutuhkan sosok Cristiano Ronaldo. Oleh karena itulah ia mengkritik keputusan Erik ten Hag tidak menurunkan Ronaldo sejak awal babak kedua. Performa buruk Manchester United diyakini bukan salah Erik ten Hag. MU tetap akan jeblok meski dilatih Pep Guardiola karena kualitas pemainnya yang tidak cukup bagus. Kritik dan cemoohan diterima ten Hag. Tidak sedikit yang meragukan reputasi ten Hag. Meski telah sukses menghadirkan 3 gelar juara Liga Belanda dan 2 piala KNVB untuk Ajax Amsterdam selama 5 tahun. Di sisi lain, Pep Guardiola dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Guardiola selalu meraih sukses bersama tim-tim yang dilatihnya seperti Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City. Sedangkan sejak menukangi The Citizen pada tahun 2016, Guardiola telah mempersembahkan 4 titel Premier League, 4 piala Liga, dan sekali piala FA. Mantan pemain Liverpool Steve Nicol meyakini Guardiola pun akan kesulitan di MU. Penyebabnya adalah sebagian dari pemain-pemain MU memang tidak memiliki kemampuan yang bagus. Penyerang PSV Eindhoven, Cody Gakpo, buka suara mengenai rumor ia bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Sang penyerang mengaku tidak menutup kans untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Cody Gakpo menyebut bahwa untuk saat ini ia punya fokus yang harus diprioritaskan. Ia hanya ingin membawa PSV lolos ke fase grup Liga Champions. Jadi ia tidak mau memikirkan hal lain yang berpotensi merusak konsentrasinya tersebut. Cody Gakpo sendiri mengaku bahwa ia masih nyaman bermain di PSV dan siap bertahan di sana. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub lain. PSV sendiri dilaporkan sudah bersiap kehilangan Gakpo. Mereka sudah menentukan mahar transfer untuk sang penyerang. Mereka menginginkan tidak kurang dari 40 juta euro untuk pemain timnas Belanda tersebut di musim panas ini. Asa Manchester United untuk mendatangkan Ismail Lassar di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. 90 Min mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Sarr cukup besar karena sang winger tertarik pindah ke MU. Menurut laporan tersebut, Ismail Lassar sangat antusias diminati Manchester United karena ia ingin bermain di Premier League pada musim depan. Ia tidak ingin bermain di Championship. Jadi ketika MU datang meminati jasanya, Sarr langsung antusias. Sang pemain juga semakin tertarik bermain di MU karena MU bermain di Liga Eropa. Jadi ia mantap bergabung dengan MU. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU tidak akan kesulitan untuk mendapatkan jasa Ismail Lassar di musim panas ini. Ini disebabkan
Watford juga ingin menjual sang winger. Mereka butuh tambahan dana untuk bisa promosi ke Premier League pada musim depan. Jadi jika MU benar-benar serius, The Hornets kini menantikan tawaran mereka untuk sang winger. Tebusan sekitar 30 juta pound sterling dikabarkan sudah cukup bagi MU untuk mengamankan pemain berdarah Senegal tersebut. Manchester United nampaknya harus ikhlas gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas ini. Gelandang Barcelona itu dilaporkan bakal jatuh ke pelukan Chelsea di musim panas ini. Dilansir The Times, Manchester United berpotensi besar gagal mendapatkan De Jong karena sang gelandang bakal ditikung oleh Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa De Jong. De Jong memang akan cabut dari Barcelona karena klub asal Spanyol itu mulai mendesaknya untuk meninggalkan Camp Nou. De Jong memprioritaskan pindah klub yang bermain di Liga Champions. Sementara MU hanya bermain di Liga Eropa, jadi De Jong kini lebih tertarik untuk pindah ke Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, Chelsea juga mulai mengebut proses perekrutan Frenkie de Jong di musim panas ini. Tim berjuluk The Blues itu intens berkomunikasi dengan Barcelona. Mereka menegosiasikan berapa mahar transfer sang gelandang di musim panas ini. Mereka kabarnya sudah mencapai kata sepakat terkait mahar sang gelandang. Jadi jika Chelsea sedikit lagi akan menuntaskan transfer sang pemain. Ada kabar menarik disampaikan Marcel van der Kraan mengenai situasi transfer Frenkie de Jong. Ia memastikan bahwa Manchester United masih ngotot dan masih terdepan dalam transfer gelandang Barcelona tersebut. Kepada Sky Sport, Marcel van der Kraan baru-baru ini memberikan informasi terkait posisi Manchester United dalam transfer Frenkie de Jong. Pakar sepak bola Belanda itu menegaskan bahwa MU belum mundur dari transfer Frenkie de Jong. Mereka masih mengupayakan agar transfer ini bisa lekas kelar. Menurut Van der Kraan, posisi MU dalam transfer De Jong sebenarnya cukup bagus karena mereka sudah mencapai kata kesepakatan dengan Barcelona dan agen sang pemain. Ia menilai jika urusan gaji De Jong sudah mendapatkan kejelasan, baru United bisa menuntaskan transfer ini. Menurut laporan terbaru di Spanyol, saga transfer Frenkie de Jong tidak akan dibiarkan terlalu berlarut-larut. Barcelona ingin menuntaskan masalah De Jong di pekan ini. Barcelona sudah mengundang agen De Jong, Ali Dursun, ke Catalunya untuk menuntaskan masalah transfer ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan kembali menghidupkan minatnya kepada gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic. United sedang berusaha mencari gelandang baru pada musim panas 2022 ini. MU kemudian disebut fokus ingin mendatangkan Frenkie de Jong dan Barcelona menolak tawaran tersebut hingga De Jong tidak mau bergabung ke MU karena alasan tidak bermain di Liga Champions. Manchester United kemudian dikabarkan membidik Sergej Milinkovic-Savic, gelandang andalan Lazio. Sebenarnya pemain asal Serbia itu bukan nama baru bagi MU. Ia sudah sering dikaitkan dengan MU. Sergej Milinkovic-Savic sebelumnya disebut cocok untuk jadi pengganti Paul Pogba. Kans Manchester United merekrut SMS sendiri dikabarkan terbuka, sebab gelandang jangkung itu siap pindah dari Lazio. Apalagi kontraknya di Lazio tinggal 2 tahun lagi. MU pun dikabarkan siap menebus SMS dengan harga 68 juta euro. Jika SMS jadi datang ke Old Trafford, akan seperti apa wajah Man United? Berikut selengkapnya. Atletico Madrid disebut sebagai salah satu klub tujuan Cristiano Ronaldo andai jadi meninggalkan Manchester United. Situasinya sulit tapi setiap kemungkinan masih terbuka. Gosip Cristiano Ronaldo ke Atletico Madrid sudah mencuat sekitar sepekan terakhir. Fans Atletico menolak keras, bahkan menunjukkan reaksi berlebihan dan mendesak pihak klub untuk tidak mendatangkan mantan superstar Real Madrid tersebut. Di sisi lain, kabar ini juga sampai ke telinga legenda Madrid, yaitu Guti. Menurutnya, tidak ada salahnya jika Ronaldo memang ingin bergabung dengan Atletico Madrid. Aksi fans Atletico yang perlu diperhatikan, andai Ronaldo jadi ke Atletico Madrid, tentu bakal menarik menunggu sikap fans Real Madrid.
Manchester United memulai musim dengan kekalahan di tengah antusiasme soal era baru bersama Erik ten Hag. Mantan kiper MU mengungkapkan titik lemah setan merah. Setan merah dinilai sudah menunjukkan peningkatan secara permainan dengan ten Hag membentuk tim untuk bermain proaktif dan selalu mengambil inisiatif. Namun kekalahan dari Brighton di mana MU kerepotan dan sulit mengembangkan permainan membuktikan pekerjaan rumah ten Hag masih sangat banyak. Mantan kiper MU Ben Foster menyebut masalah utama The Red Devils saat ini adalah mental. Kesulitan selama bermusim-musim bikin MU rapuh dan gampang gentar. Ben Foster menyebut bahwa cara mudah untuk menghadapi Manchester United saat ini adalah tampil berani dan menekan mereka. Itu dibuktikan Foster bersama Watford musim lalu yang berhasil menang 4-1 di kandang lalu menahan imbang 0-0 di Old Trafford meski akhirnya harus degradasi.